Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwi Aksara, NIM 1905036136136, kelas PBAS D3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Pertama, definisi pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU MPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, dasar hukum pasar modal syariah. Pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait dengan pasar modal syariah sebagai berikut. Pertama, ada Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua, Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan ketiga, Peraturan Nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Yang ketiga, fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah diantaranya yaitu: 1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha. 2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. 3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. 4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Dan kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Yang keempat, peran pasar modal syariah. Peran pasar modal syariah diantaranya yaitu: 1. Berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. 2. Memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. 3. Memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Yang kelima, jenis produk pasar modal syariah. Jenis produk pasar modal syariah ada 3, yaitu: 1. Saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Kedua, obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk ini merupakan surat berharga berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Yang keenam, keuntungan pasar modal syariah. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Kemudian capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Yang ketujuh, ada resiko investasi pasar modal syariah. Menurut Hartono dan Hartijo bahwa resiko-resiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain yaitu: 1. Resiko daya beli. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kedua, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar bunga dan dividen. Ketiga, ada risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang keempat, ada risiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, pada umumnya harga saham akan mengalami kenaikan, tapi bila pasar lesu, maka harga cenderung turun. Yang terakhir
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan sejak tahun 1997. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari terus meningkatnya aset pasar modal syariah dari tahun ke tahun sampai September 2020 ini. Yang pertama, jumlah saham syariah yaitu 64%. Kedua, nilai kapitalis pasar syariah nilai 51,66%. Ketiga, volume perdagangan saham syariah senilai 66,2%. Yang terakhir ada transaksi perdagangan syariah senilai 52%. Kemudian ada peta perusahaan sekuritas. Ini ada beberapa data PT perusahaan sekuritas yang berada di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.